terjadi ini banyak di kalangan masyarakat mungkin nggak disampaikan kepada seorang anak ini, si anak ini. Ya. Iya betul. Karena kan dari kecil begitu, bahkan banyak tuh ya misalkan udah lahir tanpa ibu, tanpa ini akhirnya buat gue aja deh. Gue aja dah, gitu ya. Nah dirawat sampai besar. Nah ini kan ya itu kan kasus menjadi bom waktu pada akhirnya kalau kemudian tidak dikasih tahu. Kalau udah cinta ya sudah. Teh ayam pun rasa coklat. Aduh, iya. Udah teh ayam rasa coklat. Udah gak bisa membedakan mana coklat sama teh ayam gitu ya. Ya udah cinta gitu. Maka hati-hati berinteraksi dengan lawan jenis. Memang namanya hati itu harus hati-hati. Hati-hati. Orang berangkat aja pergi dibilang hati-hati ya, padahal dia lagi jalan. Bukan dibilang kaki-kaki ya. Misalkan kan lagi jalan atau motor-motor ya. Tapi tetap hati-hati. Iya, padahal ini nih. Saking hati-hatinya. Qur'ani sa'amji ajlu khabasal arji. Mau kerjasama dengan Daeng atau mau kolaborasi dengan Daeng? Hubungi nomor di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi bersama Daeng Syawal dalam program Cerdas Cerita Daeng Syawal. Cerdas Cerita Daeng Syawal. Alhamdulillah, kali ini masih ditemani oleh guru kami Dr. Mujadi. Sehat, Syekh? Sehat. Masya Allah. Jangan lupa coblos. Jangan lupa cerdas. Cerdas ya, bukan coblos ya. Iya, bukan coblos. Nah, insyaallah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang perihal yang dimana ini sangat viral di media sosial, trending, di mana ada beberapa kasus. Salah satunya adalah kasus di mana ada anak angkat yang diambil dari waktu udah kecil tuh, waktu sejak kecil dan sudah sampai dewasa, ya di mana kedekatan ini sangat intens sekali. Sangat. Dan ini para netizen ini sangat membabi buta cara komentarnya itu. Masya Allah, menyerangnya itu udah nggak pakai mata lagi, langsung pokoknya menyeruduk gitu. Menyeruduk udah. Kayak banteng. Lebih dari banteng ini. Ya ini bahaya ini. Ya. Udah macam-macam lah ininya. Namanya juga netizen. Ya, namanya juga netizen. Nah, ini sangat mencederai. Nah, kita akan bahas seperti apa sih rambu-rambunya atau batasan-batasannya ketika kita ini pengen mengangkat seorang anak untuk menjadi anak angkat kita. Okay. Karena kan tidak semua orang punya anak, Ustaz. Iya. Ya, apalagi yang belum nikah. Yang bahaya belum nikah tapi punya anak. Nah, ini yang bahaya. Allahu Akbar. Nah, ini yang kita mau bahas. Seperti apa rambu-rambunya atau sudut pandang Islam. Nah, silakan Ustaz. Oke, Daeng, terima kasih. Siap. Ini memang menjadi perhatian publik ya di akhir ini. Nah, memang kalau kita bicara sejarah, memang sejarah pengangkatan anak menjadi anak angkat, anak orang lain menjadi anak kita, ya itu sebut anak angkat. Itu sebenarnya kalau dari sudut pandang Islam, ya sebelum Islam datang memang angkat mengangkat itu sudah terjadi. Contoh misalnya di zaman masyarakat jahiliyah itu sudah terjadi. Yeah. Bahkan sekelas Nabi Muhammad SAW ketika belum menjadi Nabi dan Rasul, beliau mengangkat seorang mantan budak, ya kemudian dijadikan anak, namanya Zaid bin Harithah. Nah, Zaid bin Harithah ini kemudian diangkat menjadi anak angkat beliau, bahkan kemudian disebatkan ya namanya oleh orang-orang Zaid bin Muhammad. Nah, maka ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, maka ada ayat-ayat atau surah yang turun pada Nabi SAW sebagaimana surah Al-Ahzab ya. Al-Ahzab mulai dari ayat 4 ya, ayat 5 kemudian sampai ayat 20 itu kan bercerita tentang ya anak angkat. Yeah. Nah, intinya adalah dalam Islam tidak mengapa. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Dengan rambu-rambu yang berlaku. Ada rambu-rambu yang Nah, rambu-rambu yang kemudian harus diperhatikan ada 4.
Ya, ada empat ya, empat. Ada empat. Satu, ya, tidak boleh menisbatkan ya nama ayah angkatnya di belakang nama dia. Contoh misalnya yang diangkat ini Budi. Zaid bin Muhammad itu nggak boleh. Ya, Zaid bin Muhammad itu nggak boleh. Ya, misalnya Budi bin Bambang. Bambang. Itu nggak boleh. Padahal Budi ini anaknya bagus misalnya, itu nggak boleh. Itu. Sehingga Quran menyebutkan ud'uhum li abaihim. Panggillah nama-nama mereka sesuai dengan nama bapaknya. Ya, jadi ini penting. Ya, yang pertama. Yang kedua, ya, sesungguhnya harta waris yang ditinggalkan oleh ayah angkatnya tidak berhak diwariskan kepada anak angkat. 1% Anak pun. Ya, 1% pun. Ya, kecuali nanti hibah ya, artinya hadiah ya, itu beda ya. Tapi harta waris itu kan memang ada porsi-porsinya dalam Islam seperti itu. Nah, saya menemukan banyak teman-teman kita yang kemudian bertanya gimana hukumnya kalau seandainya saya nggak punya anak, kemudian saya mengadopsi dan itu lahir dari kecil, kemudian dia menganggap orang kita adalah orang tuanya dan sebagainya, dan bahkan sebagian hartanya kemudian turun otomatis. Nah, ini memang ada aturan dalam Islam. Nah, memang kalau memang diangkat dari kecil, memang boleh, tetapi kemudian dikasih tahu bahwa dia adalah bukan anak biologisnya. Sehingga nanti ketika meninggal ayah atau ibunya, abu angkatnya, mereka tidak menuntut hak sebagai ahli waris. Gitu. Tapi terjadi ini banyak di kalangan masyarakat mungkin nggak disampaikan kepada seorang anak ini, si anak ini. Iya, betul. Karena kan dari kecil begitu, bahkan banyak itu ya, misalkan udah lahir tanpa ibu, tanpa ini, akhirnya buat gue aja deh. Gue aja dah, gitu ya. Nah, dirawat sampai besar. Nah, ini kan ya, itu kan menjadi bom waktu pada akhirnya kalau kemudian tidak dikasih tahu. Dan memang ada sebagian orang tua yang nggak mau ngasih tahu, takut menjaga perasaan si anak. Apalagi anak itu mungkin udah menjadi baik dan sebagainya. Tapi tetap harus disampaikan bahwa itu ada bukan anak biologis dia. Sehingga nanti ada hak dan kewajiban yang kemudian terpenuhi. Yang ketiga, yang ketiga adalah ada batasan mahram. Mahram itu siapa? Orang-orang yang tidak bisa dinikahi. Seperti nenek, ya, kemudian bibi, ya, kemudian saudara, ya, ibu, itu mahram kan semuanya. Saudara susu, ya. Ya, kemudian ke bawah dan sebagainya. Nah, sedangkan anak angkat itu bukan mahram. Contoh misalnya si Bambang mengangkat Budi. Bambang punya anak perempuan, maka Bambang dengan Budi dengan anak perempuan Bambang ini tidak menjadi mahram. Yang dengannya ada interaksi-interaksi yang terbatas yang harus dilalui oleh orang-orang ini seperti. Dan boleh nikah. Walaupun kemudian situasinya di dalam satu rumah. Itu karena dia bukan mahram. Gitu ya. Nah, yang keempat, jadi menarik. Islam datang kemudian memberikan aturan. Nah, mungkin ini sedikit tabu mungkin ya, tapi dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Zaid bin Harithah ya, kemudian menikahi seorang kaya raya, ya, kemudian diceraikan, ya. Karena salah satu faktornya ya memang karena tidak sekufu ya, seperti itu. Satu kaya raya, satu biasa. Ini pentingnya kemudian bagi teman-teman milenial dan Gen Z melihat pasangan itu harus sekufu ya. Harus sekufu, jangan sampai ya kalau nggak dapat sekufu, sepupu. Iya, sepupu ya. Nah, Zaid ibn Harithah itu menceraikan istrinya, dan mantan istrinya Zaid itu dinikahi oleh siapa? Oleh Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa bolehnya menikahi mantan istri dari anak angkat. Nah, 4 hal ini ya kemudian menjadi aturan-aturan yang kemudian harus diperhatikan oleh kita semua bagi yang mereka yang mau mengangkat, ya, atau bagi kita yang mau mengangkat anak angkat seperti itu. Dan ini harus dilakukan karena itulah syariat. Nah, stressing dari dari tema kita itu adalah di poin ketiga tadi, bahwa mahram itu baik. Jangan sampai kemudian mengangkat anak kemudian tidak ada batasan, bahkan nanti sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Ya, Nabi SAW juga wanti-wanti, jangankan orang luar ya, ipar saja kemudian al-maut, disifati maut. Kenapa? Ipar itu adalah kematian, kata Nabi. Kayak film ini kemarin. Iya, itu makanya dari itu ada hadis ya. Nabi itu mengatakan ipar itu adalah kematian. Nah, betapa banyak orang yang maaf selingkuh dengan ipar, kan terlalu dekat hubungan interaksinya, emosional, sampai nanti ke hati. Kalau udah berbicara hati, hati-hati memang. Hati-hati. Ya. Iya. Kalau sudah dia masuk ke hati, maka dia akan tumbuh semi-semi cinta. Makanya orang Arab mengatakan al-hub, ya, al-hub, Allahumma shalli ala Muhammad. Cinta itu adalah bahasa hati. Jadi ketika orang sudah kemudian jatuh cinta, maka susah untuk kemudian berucap. Kalau udah cinta ya sudah. Teh ayam pun rasa coklat. Aduh, iya. Udah teh ayam rasa coklat. Udah gak bisa membedakan mana coklat mana teh ayam gitu ya. Ya udah cinta gitu. Maka hati-hati berinteraksi dengan lawan jenis. Memang namanya hati itu harus hati-hati. Hati-hati. Orang berangkat aja pergi dibilang hati-hati ya, padahal dia lagi jalan. Bukan dibilang kaki-kaki ya. Misalkan kan lagi jalan atau motor-motor ya. Motor-motor, tapi tetap ya. hati-hati. Hati-hati, ya. Iya, padahal ini nih. Saking hati-hatinya. Jadi teman-teman, Masya Allah, luar biasa penjelasan daripada guru kita. Sebagai kesimpulan bahwasanya kalau misalkan kita mau mengangkat anak angkat, maka ada rambu-rambunya. Nah, ada 4 Ustaz ya. Nah, yang pertama tadi, jangan dibinkan ke ente, ke bapaknya. Ya, bapak ya harus kepada bapak aslinya. Bapak biologis. Bukan bapak biologisnya, yang bikin. Kasih tapi namanya. Kalau nggak merasa bikin gimana? Nah, itu biasa. Lebih bahaya gimana itu. ceritanya itu? Lebih bahaya lagi nih. Lebih Gimana bahaya. ceritanya? Kok langsung ujuk-ujuk jadi? Ujuk-ujuk Nah, gitu. ini Nabi Isa nih berarti. Nah, yang kedua adalah dia nggak punya hak harta waris. 1 rupiah pun atau 0,0001 rupiah pun nggak dapat ya. Nah, yang ketiga batasan mahram. Nah, dan yang keempat itu tidak masalah bisa dinikahi oleh seorang bapak ya daripada mantan istri daripada anak angkatnya. Nah, ini teman-teman bisa kita dapat ilmu lagi nih. 4 itu rambu-rambu lalu lintas nih. Lalu lintas anak angkat. Lalu lintas anak angkat. Per anak angkatan. Tapi jangan main hati sama anak angkat. Repot. Jangan main hati. Itu repot. Makanya ini karena komentar-komentar netizen ini semuanya si ini udah main hati ini nih, akhirnya udah sampai bablas apa segala macam. Akhirnya rusak rumah tangga orang apa segala macam. Ini kan bahaya, Ustaz. Makanya netizen ini hati-hati, Ustaz. Nanti orang yang paling yang paling di tepi jurang neraka itu netizen. Kenapa tuh? Ya orang sakinah mawadah dijadiin gara-gara dia nih. Gara-gara dia nih. Ingat, jarimu akan kau pertanggungjawabkan. Komentarmu akan kau pertanggungjawabkan. Maka hati-hati. Oke. Lah, siaplah teman-teman. Insyaallah nanti kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Tentunya silakan yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Tetap di program Cerdas Cerita Daeng Syawal. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.